Hai, selamat datang di podcast Perempuan. Saya Windy sebagai host yang akan menemani kalian selama season pertama. Perempuan akan membahas seputar isu yang masih tabu untuk disuguhkan sebagai topik di atas meja atau perbincangan antara teman ke teman. Karena masih saja terikat dalam persepsi masyarakat zaman dahulu, hingga kemudian membatasi gerak-gerik perempuan yang hanya ingin kesetaraan di zaman perkembangan, maka dari itu podcast ini hadir. Perempuan sebagai tempat keluh kesah diutarakan tanpa rasa takut akan dibungkam, pun sebagai harapan bahwa perempuan dijadikan sebagai pengingat bahwa kalian tidak sendiri. Hai, selamat datang di podcast Perempuan. Kali ini agak sedikit berbeda karena untuk episode kali ini, kita berada di Derka Klinik di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 15C. Dan pastinya untuk episode kali ini Windy bersama dengan Uwi Bama. Hai. Yes, luar biasa ya. Terakhir Windy ngelihat Uwi Bama itu di tahun 2016. Iya benar 2016. Berarti udah 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu. Luar biasa. Gimana kabarnya Wi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, lagi sibuk ngapain nih? Sekarang sibuk gak ada sih. Kok kayak gak ada kerjaan gitu ya Bun ya? Iya, emang gak ada kerjaan. Lagi gak ada sibuk, beneran gak ada sibuk apa-apa? Kuliah, kerja, ke apa gitu kayak? Sibuk kerja, terus bikin kue. Oke, gitu aja kayaknya sih. beralih profesi ya? Iya jadi cookie. Jadi koki. sekarang. Oke, baiklah. Oke, spesial untuk episode hari ini juga kita bakalan membahas seputaran self love menurut perspektif dari Uwi Bama. Oke. Iya kan? Pertama kali dulu sempat ketemu Uwi di tahun 2016 itu mungkin keadaan muka juga masih agak gimana gitu Penuh ya Bun ya. jerawat ya. Betul. Masa puber kan. Luar Iya. biasa. Jadi ini akhirnya udah ada perubahan kembali seperti yang dilihat sekarang, luar biasa cetarnya membahana. Agak sombong ya Bun ya. Oke, ngomongin seputaran self love. Self love ini bisa dibilang menjadi problem banyak orang. Mungkin Iya, termasuk benar. diriku juga, ataukah mungkin saat ini dirimu juga masih mengalami Semua pasti gitu kan? mengalami sih. Benar. Nah, kalau misalkan menurut Uwi sendiri nih, self love itu kayak gimana sih, Wi? Menurut aku itu self love itu equal self acceptance. Oke. Jadi gimana cara kita untuk menerima diri kita sendiri dari dalam segala kekurangan, Oke. kelebihan, Mhm. kayak gitu sih. Oke, jadi lebih kalau misalnya kekurangan itu gimana cara kita untuk membenahi kekurangan dan memaksimalkan kelebihan yang kita punya dalam diri kita sendiri. itu definisi self love menurut Menurut aku. Uwi sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk proses sampai saat ini dari Uwi sendiri, gimana tuh caranya untuk menemukan self love terhadap diri sendiri? Kalau sebenarnya sih sampai detik ini pun aku kadang ada di fase dimana aku juga nggak menemukan diri aku sendiri. Oke. Sebenarnya. Tapi kan dari segi apa ya? Dari segi dalam hidup nih kan ada fase nih. Betul. Ada 2. Nah di situ gimana cara kita aktualisasi diri, benar-benar mencari jati diri. Oke. Selain itu juga kalau aku pribadi sih kemarin kalau aku menemukan self love itu aku healing sih. Jadi kayak Oke. ada bukan one day sih, kayak Satu waktu gitu lah ya? Iya, suatu waktu lah. Suatu waktu itu aku benar-benar disappear from everyone. Benar-benar aku healing, kayak aku liburan atau apa benar-benar sendiri, dan di situ baru aku benar-benar menemukan diri aku sendiri gitu. Oke, jadi bisa dibilang kalau misalkan healing kita kemana-mana sendiri itu kita bisa mengukur kemampuan juga gitu ya? Ya itu menurut aku ya, maksudnya cara aku. Dari Orang kan sudut beda-beda. pandangnya Uwi, oke. Nah, tapi kalau misalkan untuk dari segi pandang Uwi sendiri, kalau misalkan Oke. untuk self love itu lebih ke menerima diri sendiri atau mengubah diri sendiri ke jadi yang lebih baik? Menerima diri sendiri. Oke. Karena ketika kita mengubah diri kita jadi orang lain itu artinya bukan self love dong. Iya kan? Oke. Nah, jadi dengan menerima diri sendiri itu maksudnya kita benar-benar memikirkan diri sendiri apa dari segala kekurangan, kita benar-benar membenahi diri, kekurangannya kayak gimana, memaksimalkan kelebihan. Jadi benar-benar ya develop diri sendiri gitu loh. Oke. Tapi kalau misalkan mungkin ada orang yang menganggap ada istilahnya kayak punya nih kayak sosok yang memotivasi dirinya untuk menuju lebih baik. Itu menurut Uwi apakah bisa dibilang self love juga, ataukah mungkin kayak merubah dirinya gitu, nggak jadi pribadinya sendiri gitu?
Sebenarnya itu kalau misalnya kita dapat motivasi dari orang itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya sampai kita mengubah kepribadian diri kita untuk kayak seperti orang lain itu yang benar nggak salah, benar salah. Karena apa ya? Kita tuh masing-masing orang itu beda-beda kehidupan. Jadi kayak aku juga jalanin kehidupan ini kayak sepatu yang aku pakai tuh beda sama sepatu yang kamu pakai walaupun kita jalan bersamaan. Jadi kalau untuk mengambil informasi atau motivasi dari orang lain itu nggak apa-apa banget. Cuman kembali lagi kita harus aktualisasi diri, memikirkan diri kita sendiri bagaimana dari segi kekurangan yang kita punya, kelebihan yang kita punya. Di situ kita bisa embrace ourselves lagi gitu loh. Jadi ya emang sebenarnya kalau misalkan ada motivasi pun ya nggak apa-apa selama istilahnya kita masih berada di jalurnya kita sendiri gitu ya. Iya benar. Oke. Nah tapi kalau misalkan dari mungkin pengalamannya Uwi sendiri nih, hal yang paling penting dalam mencintai diri sendiri itu apa? Hal yang paling penting, maksudnya benefit yang aku dapetin ya dari self love yang kita lakuin, itu ya kita bisa nyebarin positive vibes ke orang-orang, kayak gitu. Oke, jadi istilahnya kalau misalkan kita udah, jadi ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri tuh secara nggak langsung impactnya tuh ke orang-orang sekitar. Jadi kayak kita bisa spread positive vibes gitu loh. Oke, jadi istilahnya kita udah bisa mencintai diri sendiri, kita ngajakin orang lain juga untuk mencintai dirinya sendiri. Karena ketika kita nggak mencintai diri kita sendiri itu pasti yang disebarin pasti negative vibes. Percaya deh. Jadi kayak aduh auranya kok agak gimana gitu ya, suram mulu nih hidup. Nah tapi kan bisa dibilang mungkin perjalanan Uwi untuk bisa mencintai diri sendiri tuh panjang juga. Panjang gitu banget kan. sih. Mungkin dari dulu Windy pertama kali ketemu Uwi di tahun 2016 terus akhirnya bisa sampai di titik ini itu juga kayak roller coaster sih betul sebenarnya. Sekali. Nah kalau misalkan mungkin progres yang dialami sama Uwi sendiri ataukah mungkin tantangan-tantangan apa aja selama ini yang Uwi hadapin gitu ya selama mencari proses atau menjalani proses untuk mencintai diri sendiri nih? Sebenarnya faktor pertama itu kenapa bisa sampai kayak gini tuh I'm not feeling myself lately. Kayak aku nggak jadi diri aku sendiri gitu loh. Kayak masih ada biasanya hasrat orang untuk memenuhi keinginan orang lain gitu kan. Kok kamu kayaknya bagus deh kalau misalkan kayak gini gitu. Kayak gitu kan. Rasa-rasa kayak misalnya untuk kayak memenuhi gini kan, keinginan aku gitu punya ya. banyak followers, aku punya banyak audience. Nah di saat aku blow up, speak up mengenai kayak diri aku sendiri tuh kayak gimana, nah pasti aku banyak dapat komen yang kayak ada pro ada kontra. Jadi kayak di masa aku speak up itu kayak sebenarnya aku kayak sempet down sih, anxiety aku kambuh. Karena kayak kenapa sih orang-orang nggak menerima aku apa adanya, kayak gitu loh. Jadi kayak please I'm only human, walaupun aku apa ya? Gimana ya jelasin gak bisa. Baper. Intinya tuh semua orang pasti punya proses tersendiri gitu ya untuk mencapai ya udah ini adalah saya gitu. Ini adalah saya yang sebenarnya. Jadi kita berharap mungkin semua orang itu bisa berpikiran luas juga untuk menerima kita apa adanya gitu ya. Sebenarnya tuh kayak kemarin tuh I'm trying to keep up their expectation to all my followers. Cuman kayak jadinya ternyata beban buat aku karena kok aku kayak gini demi memuaskan orang lain, demi memuaskan followers aku, sedangkan diri aku sendiri aku malah terbebani atas for the sake of fame Instagram, ngerti gak sih? Jadi makanya kayak kemarin juga aku sempat vakum dari Instagram kayak gitu karena kayak benar-benar fed up banget dengan netizen. Baiklah namanya ya mungkin untuk meredam itu ya mungkin healing tadi gitu jadinya ya. Kayak ada kontradiksi dalam diri aku sendiri. Jadi apakah aku ini benar, apakah aku ini salah gitu kan. Jadi kayak apakah aku ini hidup untuk puasin orang atau aku ini hidup ya untuk sendiri. Gitu. Jadi mulai dari proses-proses seperti itu yang sebenarnya harus dimiliki semua orang gitu ya untuk mencintai diri sendiri. Nah ada juga biasanya orang punya sebuah quotes yang bilang kalau misalkan kamu nggak bisa mencintai seseorang kalau misalkan kamu nggak mencintai diri sendiri. Menurut Uwi apakah itu relate dengan zaman sekarang? Itu benar. Kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang? Karena di saat gini ya, contohnya aku kasih contoh ya. Kita bisa sayang sama orang, kayak kita bisa mengorbankan apapun itu demi dia. Bucin jatuhnya sih kayak sayang banget sama ini orang. Nah tapi di sisi lain ketika kita dikecewain sama dia tuh pasti kita down banget. Itu karena ekspektasi kita yang terlalu berlebihan sama orang itu. Nah makanya kenapa kita lebih
mesti memahami diri kita sendiri karena ketika kita punya pasangan itu kita tahu banget kayak limit kita sampai mana, terus kayak mesti harus begini-begini ke pasangan kita. Jadi emang intinya tuh harus paham diri sendiri dulu sebelum mencintai orang kayak gitu. Jadi itu sangat relate gitu ya sebenarnya, karena mungkin kebanyakan orang ini sebenarnya belum paham tentang pentingnya self love. Penting banget. Jadi kayak merasa mungkin ya kayak lebih nggak sadar diri aja sih mungkin ya. Sama kayak misalnya kalau misalnya ada hubungan nih sama orang, kalau misalnya kamu nggak ngerasa diri kamu sendiri itu sebenarnya udah toksik sih dalam suatu hubungan. Kayak gitu. Jadi emang perlu dipelajari lebih lanjut ya, lebih mengenal diri sendiri. Itu emang mengenal diri penting. sendiri penting. Nah, tapi kalau misalkan untuk Uwi sendiri nih, adakah cara terampuh atau mungkin ini versinya Uwi gitu ya, selama menjalani proses untuk mencari jati diri ini, cara yang paling ampuh untuk menemukan ini adalah saya gitu. Yang pertama itu pasti yang paling penting itu kenali diri kamu sendiri. Yang kedua, jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Ini paling penting sih, apalagi di dunia Instagram ya. Kayak misal nih, ngelihat story sana, waduh update ini nih. Iya, padahal kan sebenarnya kita tuh beda-beda, kehidupan kita tuh beda. Betul. Jadi jangan berpatokan hidup kita tuh dengan orang lain. Kan ini hidup kamu, bukan hidup dia. Kalau dia kayak gini A, ya nggak mungkin juga kamu bisa A. Ngerti nggak sih? Jadi pentingnya kita punya standar tersendiri gitu ya. Makanya tuh kita, kembali lagi kita harus kenali diri kita sendiri bagaimana. Betul. Nah, tapi kalau mungkin zaman sekarang kan mungkin banyak juga teman-teman yang merasa insecure gitu kan, terus akhirnya dia mungkin nggak paham sama dirinya sendiri. Mungkin kalau dari Uwi pernah nggak sih mungkin ngerasa seperti itu, insecure dan segala macamnya, terus akhirnya kayak lebih menyalahkan diri sendiri, nggak mencintai tuh? Sampai sekarang aku pun kadang masih merasa insecure. Iya sebenarnya. Momen itu tuh sebenarnya bisa datang kapan aja. Nah, kembali lagi aktualisasi diri ketika kita insecure, kita tuh harus benar-benar sadar bahwa semua itu manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kita punya kekurangan, kita punya kelebihan. Jadi kembali lagi, gimana cara kita untuk memaksimalkan kelebihan dan membenahi kekurangan yang sudah kita punya. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Dan banyak juga mungkin yang merasa insecure dikarenakan merasa mungkin dirinya nggak cantik. Iya. Itu pasti banyak kan. Mungkin kita menemui apalagi perempuan ya. Betul sekali. Merasa dirinya nggak cantik gitu kan. Jadi kayak saya nggak cantik. Kalau misalkan mungkin saya mau mengembangkan diri, kayaknya orang juga nggak bakalan ngenotis gitu ya kan. Kalau misalkan dari perspektif Uwi sendiri, maksudnya kayak mungkin selama ini kayak orang-orang kan lebih ke merasa insecure karena dirinya tidak cantik. Nah, kalau dari perspektif Uwi sendiri, kecantikan itu adalah salah satu bentuk untuk menjadi lebih pede dan mencintai diri sendiri kah atau tidak? Enggak sih. Jadi kita nggak bisa ngukur kecantikan itu standarisasi kepedean ya tadi kamu bilang. Percaya diri. Enggak sih, soalnya percaya diri tuh benar-benar datang dari inner self gitu loh. Jadi ketika kamu, maksudnya kecantikan itu luas kan bahasanya. Jadi kalau misalnya dari standar kepedean, self confidence ya maksudnya. Nah itu benar-benar come up with your inner self. Jadi kayak benar kalau dari dalam diri kamu itu benar-benar pede atau apapun itu, pasti secara nggak langsung semuanya pasti jadi cantik. Ngerti nggak sih maksudnya? Jadi kecantikan itu terpancar dari dalam diri, bukan masalah dari muka, fisik, bukan masalah baju apa yang kamu pakai, sepatu apa yang kamu pakai, kayak gitu ya. Nah pasti ada pernah nggak sih kayak Uwi mengalami satu momen yang udah capek banget nih, kayak kenapa sih kayak gini gitu, ini kayaknya waktunya aku untuk berubah deh gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Sebenarnya momen kayak gitu tuh bisa datang kapan aja sih. Cuman kembali lagi kayak kalau ada momen kayak gitu aku benar-benar self healing lagi. Aku kayak benar-benar menghilang dari peradaban. Healing lagi. Jadi siangnya pentingnya healing, malamnya overthinking. Sama aja gitu ya. Karena sendiri gitu jadi pikirannya macem-macem gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita agak flashback sedikit ke pertemuan pertama kita gitu ya di tahun 2016 dulu, mungkin Uwi juga mungkin pernah merasa insecure dengan keadaan muka yang dulu berjerawat banget gitu kan. Itu kalau misalkan dari Uwi sendiri mengatasi keinsecurean itu gimana tuh? Cara mengatasi ya tetap
embrace ourselves. Oke. Kayak kemarin itu kan sempat dihujat sama netizen. Dihujat abis-abisan. Berat ya, Berat Bun. banget. Berat banget kayaknya hidup di sosial makanya media. aku bilang kayak kemarin I'm trying to keep up their expectation, tapi jatuhnya kayak aku yang Malah, kalah. oke, kita yang aku yang tersiksa kalah dengan gitu ya. netizen. Makanya kayak aku mikir kemarin pas dihujat soal jerawat, ya udah aku nggak peduli, aku posting aja walaupun aku jerawatan. Oke. Jadi kayak this is me. Kenapa kayak mesti kenapa mesti aku pusing dengan apa penilaian kalian? Oke, Gitu. tapi dilihat dong sekarang udah kembali Iya, bersih, sudah bersinar. kinclong. Oke. Karena perawatannya di Derka. Waduh, jadi ini buat teman-teman yang mungkin merasa insecure ataupun mungkin ingin memperbagus atau mempermulus muka dengan perawatan yang tepat gitu kan, ke Derka dong, iya nggak Di sih? luar dari itu tetap harus Dari itu diri sih, sendiri mencintai lagi. diri sendiri lagi. Oke, Kayak jadi gitu. harus lebih mengerti tentang batasan-batasan yang bisa kita ambil dalam diri gitu ya. Nah, terus kalau misalkan untuk self love dan juga self confidence itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalkan menurut Uwi sendiri, apakah kita bisa nih untuk memiliki keduanya secara bersamaan? Sebenarnya bagaimana kita bisa pede kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri. Oke. Jadi emang kayak self love itu butuh banget emang. Kayak self love dulu baru self confidence. Oke. Karena bagaimana kita bisa pede dengan diri kita sendiri kalau kita nggak kenali diri kita sendiri. Betul. Makanya seberapa pentingnya itu loh self love dalam kehidupan kita. Oke. Sepenting itu ya untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, Wi, tapi aku penasaran kalau misalkan untuk mencintai diri sendiri ini Oke. kita perlu nggak sih punya seseorang yang mungkin bisa nge-support ataupun mungkin ngasih sesuatu masukan. Ibarat kata sebenarnya kan yang ngerti diri kita sendiri, kita ya kita gitu kan. Tapi kita perlu nggak sih ada orang lain yang mungkin mengingatkan kah atau apa gitu? Kalau aku pribadi sih nggak butuh orang lain. Oke. Karena itu benar-benar inner self yang harus kita ngomong sama diri kita sendiri. Gitu. Tapi kembali lagi orang tuh beda-beda. Betul. Jadi kalau misalnya aku pribadi, aku emang cuman butuh diri aku sendiri untuk nge-support diri aku. Oke. Karena in the end of the day ya kamu aja sendirian di rumah sendirian kayak gitu loh. Apapun yang terjadi, kamu yang harus kamu bertanggung aja jawab. sendirian. Makanya kayak Oke. betapa pentingnya itu kita benar-benar mencintai diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi Oke. jangan sampai karena kita terlalu support orang atau apa, bahkan kita lupa dengan diri kita sendiri. Intinya sih jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Kita harus punya standar diri untuk kita sendiri. Ya, saya gini, ya udah. Kamu mau terima apa enggak? Terserah gitu kan. Oke, terakhir nih Uwi, mungkin ada nggak sih pesan-pesan ataupun mungkin saran-saran untuk teman-teman yang ada di luar sana yang masih struggle untuk mencintai diri sendiri? Oke, ntar aku catat dulu. Oke. Kalau aku pribadi ini aja sih, sesimpel ini. Oke. You need you. Oke. Oke, ini mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya sebenarnya diri kami tuh butuh kamu juga. Cuman kadang kita lupa. Betul. Oke, jadi emang istilahnya yang bisa membantu diri kita itu ya kita sendiri, kita yang butuh diri kita gitu kan. Oke. So menurut aku please love yourself instead of loving the idea of people loving you. Oke. Wow, luar biasa ya untuk kata-kata penutup dari Uwi Bama untuk episode kali ini, luar biasa. Dan satu hal yang Windy ingat dari pembahasan kita bersama Uwi Bama, dari pengalaman yang udah dia sharing untuk episode kali ini adalah jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Jadilah diri kamu sendiri, kamu punya standar, terserahlah orang mau ngomong apa, ya ini adalah aku gitu kan. Oke, thank you Uwi Bama. Ya, sama-sama. Keren sekali, dan pastinya buat kamu jangan lupa untuk menantikan episode-episode selanjutnya di Podcast Perempuan.